Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu koreksi radiometrik. Jadi modul 2 ini adalah serangkaian modul dari praktikum Indraja. Jadi ini adalah responsinya dengan saya menjelaskan tentang koreksi radiometrik. Pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya adalah Rizka Widianingrum dengan NIM 2605011912002. Saya dari Oceanografi B. Kemudian ada 4 hal di sini. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah koreksi radiometrik, yang kedua adalah Landsat 8, yang ketiga adalah R-Mapper, dan yang keempat adalah metode koreksi radiometrik. Kemudian pendahuluannya, aplikasi pengolah data untuk penginderaan jauh semakin canggih seiring perkembangan zaman, sehingga membutuhkan data yang memuat informasi spasial yang tinggi. Hal tersebut sulit dilakukan karena keterbatasan peralatan yang ada untuk menyediakan data secara bersamaan. Data penginderaan jauh yang digunakan pada prinsipnya memerlukan pengenalan objek permukaan bumi dengan baik dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Citra satelit terutama pada saluran tampak atau visible light akan mengalami hamburan cahaya. Hal tersebut karena adanya penghalang yaitu atmosfer. Atmosfer menyebabkan citra yang dihasilkan menjadi tidak baik sehingga sulit untuk dianalisis. Hamburan yang terjadi di atmosfer disebabkan oleh adanya partikel-partikel pada atmosfer yang memberikan efek hamburan pada energi elektromagnetik matahari yang berpengaruh pada nilai spektral citra. Pengaruh hamburan atau scattering pada citra yang menyebabkan nilai spektral citra menjadi lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Maka dari itu, pada penginderaan jauh terdapat 2 koreksi yang dilakukan untuk mengurangi kesalahan pada perekaman, baik foto udara maupun citra satelit. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi radiometrik dan koreksi geometri. Kemudian yang pertama yang akan dijelaskan di sini itu bukan koreksi geometrinya, tetapi koreksi radiometriknya. Definisi, koreksi radiometrik merupakan pemrosesan gambar digital untuk meningkatkan nilai kecerahan. Tujuan utama penerapan koreksi radiometrik adalah mengurangi pengaruh kesalahan atau ketidakkonsistenan nilai kecerahan gambar yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk menafsirkan atau memproses secara kuantitatif dan menilai citra. Kemudian ada tujuan dari koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik dilakukan untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang terjadi pada citra. Kesalahan radiometrik berupa pergeseran nilai atau derajat keabuan elemen gambar atau disebut dengan piksel pada citra agar mendekati dengan yang seharusnya dan juga memperbaiki kualitas visual citra. Koreksi ini ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel dengan mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai kesalahan utama. Koreksi radiometrik diperlukan atas dasar 2 alasan, yaitu untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Kemudian, koreksi radiometrik mempunyai asumsi bahwa nilai piksel terendah pada suatu kerangka liputan atau skin seharusnya bernilai 0 atau null value sesuai dengan bit coding sensor. Apabila nilainya tidak 0, maka nilai penambah atau nilai bias sama dengan offset tersebut dipandang sebagai hasil hamburan atmosfer. Koreksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode penyelesaian histogram, metode penyelesaian regresi, metode kalibrasi bayangan, maupun metode yang lainnya. Kemudian koreksi radiometrik dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau distorsi yang diakibatkan oleh tidak sempurnanya operasi dan sensor, adanya atenuasi gelombang elektromagnetik oleh atmosfer, variasi sudut pengambilan data, variasi sudut eliminasi, sudut pantul, dan lain-lain yang dapat terjadi selama pengambilan,
pengiriman, serta perekaman data. Untuk catatan, atenuasi adalah melemahnya suatu sinyal yang disebabkan oleh adanya jarak yang semakin jauh yang harus ditempuh oleh suatu sinyal tersebut dan karena frekuensi sinyal semakin tinggi. Kemudian lanjut untuk Landsat 8. Landsat 8 ini adalah di mana nanti biasanya kita dalam penginderaan jauh kita menganalisis sebuah citra, maka citra tersebut itu biasanya ditangkap, direkam oleh sebuah satelit yang bernama Landsat 8. Sebenarnya satelit banyak yang mengorbit bumi kita ini, tetapi yang akan kita pelajari, yang akan saya jelaskan di sini adalah satelit Landsat 8. Untuk pengenalan, satelit Landsat merupakan salah satu satelit sumber daya bumi yang dikembangkan oleh NASA dan Departemen Dalam Negeri Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Definisi, satelit LDCM Landsat atau Landsat 8 adalah misi kerjasama antara NASA dan USGS atau United States Geological Survey dengan pembagian tanggung jawab masing-masing. NASA bertanggung jawab akan penyediaan satelit LDCM atau Landsat 8, instrumen-instrumen, pesawat luncur, dan elemen-elemen operasi misi sistem stasiun bumi. NASA juga akan mengolah fase awal peluncuran sampai dengan kondisi satelit beroperasi di orbitnya pada ruas antariksa dari peluncuran sampai penerimaan. Sedangkan USGS bertanggung jawab akan penyediaan pusat operasi-operasi misi dan sistem-sistem pengolahan pada stasiun bumi termasuk pengarsipan dan jaringan-jaringan data. Demikian juga dengan operasi-operasi penerbangan. USGS juga akan membiayai tim ilmuwan Landsat. Satelit Landsat ini sendiri diorbitkan keluar bumi pada tanggal 11 Februari 2013 seperti yang saya jelaskan pada pendahuluan, dan satelit ini mulai menyediakan citra open access sejak tanggal 30 Mei 2013 menandai perkembangan baru dunia antariksa. NASA lalu menyerahkan satelit LDCM atau Landsat 8 kepada USGS sebagai pengguna data terhitung 30 Mei tersebut. Pengelolaan arsip data citra masih ditangani oleh Earth Resource Observation and Science atau EROS Center. Kemudian citra Landsat memiliki sifat khas dalam orbitnya. Konfigurasi dasar satelit Landsat berbentuk kupu-kupu dengan tinggi sekitar 3 meter dengan garis tengah 1,5 meter, panel surya yang melintang sekitar 4 meter, bulat kurang dari 815 km dan diluncurkan ke orbit lingkarnya pada ketinggian nominal 900 km. Orbit Landsat melalui 9 derajat kutub utara dan kutub selatan. Satelit Landsat dalam 24 jam mengorbit bumi sebanyak 14 kali. Dalam satu kali orbit, Landsat membutuhkan waktu sekitar 103 menit. Kemudian ini adalah contoh dari ini adalah gambar dari satelit Landsat ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa antenanya yang menjulang ke samping itu kurang lebih tadi 4 meter. Ya, 4 meter. Kemudian, satelit Landsat terbang dengan ketinggian 705 km dari permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 km dikali 183 meter. Satelit Landsat 8 memiliki sensor onboard operational land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS dengan jumlah kanal 11 buah. Di antara kanal-kanal tersebut ada 9 kanal. Ada band 1 sampai 9 pada OLI dan 2 lainnya band 10 dan 11 pada TIRS. Jadi teman-teman, untuk Landsat 8 sendiri citranya dapat diakses oleh seluruh pengguna secara gratis melalui website USGS, yaitu ini ya teman, udah saya tulis. Jadi ini saya juga udah pernah mendownload citra dari web ini pun sangat gampang dan mudah caranya begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut, ini adalah gambar dari, kan tadi Landsat 8 mempunyai 11 band ya. Jadi setiap band itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ada band 1 sebagai coastal aerosol, band 2 warna blue, band 3 green, band 4 red, kemudian band 5 near infrared,
band 6 swir 1, band 7 swir 2, band 8 pankromatik, band 9 cirrus, band 10 11 sebagai thermal infrared dengan resolusinya masing-masing. Kemudian kita lanjut, keunggulan dari Landsat 8 pada band 1 atau ultra blue dapat menangkap panjang gelombang elektromagnetik lebih rendah daripada band yang sama pada Landsat 7. Jadi Landsat 7 adalah satelit yang diluncurkan sebelum Landsat 8, sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan reflektan air laut atau aerosol. Seperti tadi kita lihat di tabel bahwa band 1 itu untuk coastal aerosol. Kemudian band ini unggul dalam membedakan konsentrasi aerosol di atmosfer dan mengidentifikasi karakteristik tampilan air laut pada kedalaman berbeda. Yang kedua, pada kanal 9 OLI dapat mendeteksi awan cirrus lebih baik. Unggulan ketiga, pada band thermal atau kanal 10 dan 11 mampu mendeteksi perbedaan suhu permukaan bumi dengan resolusi spasial 100 meter. Kemudian yang keempat, peningkatan sensitivitas Landsat yang semula tiap piksel memiliki kuantifikasi 8 bit menjadi 12 bit. Kemudian yang kelima, yaitu akses data yang terbuka dan gratis bagi siapapun pengguna atau orang-orang yang membutuhkan citra dalam analisisnya. Jadi dapat mengakses citra tersebut secara gratis. Kemudian produk citra bersifat time series tanpa stripping. Kemudian untuk AirMapper. AirMapper ini adalah sebuah perangkat lunak yang biasa digunakan dalam penginderaan jauh guna mengolah citra seperti itu. Ini ada pengenalannya AirMapper. AirMapper adalah salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. Ini adalah tampilan awal dari AirMapper. Ini adalah versi 7.1. Saya punyanya 7.1. Jadi saat AirMapper kita klik, kita buka, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian lanjut definisi. AirMapper adalah aplikasi pemrosesan citra geospasial yang kuat, namun mudah digunakan. AirMapper profesional dapat meningkatkan data geografis yang diolah menjadi lebih berkualitas dan hasil yang lebih akurat dengan menggunakan tools atau alat yang tersedia. Hal ini memungkinkan untuk mengekstrak informasi kuantitatif dan memecahkan suatu masalah. AirMapper digunakan untuk menampilkan dan meningkatkan data raster. Jadi data raster itu adalah data citra yang biasanya pada AirMapper menampilkan dan mengedit data vektor dan dengan menyertakan data dari sistem informasi geografis dan tanah, sistem manajemen basis data atau sumber lain. Visualisasi dan presentasi gambar memiliki arti yang benar-benar baru dengan kemudahan yang dapat dibuat, dimodifikasi, dan ditampilkan di peta dengan tampilan 3D Flytronic and perspective. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi AirMapper ini sendiri. Yang pertama itu ada kelebihannya, yaitu hemat penyimpanan, kecepatan penyimpanan, template processing, hasil yang dapat dilihat langsung. Jadi hasilnya itu setiap perubahan yang kita lakukan pada citra tersebut akan langsung muncul. Jadi itu dapat kita lihat langsung begitu. Kemudian didukung dengan 130 format pengimpor data, didukung dengan 250 format pencetakan data keluaran, dan visualisasi 3 dimensi. Adapun kekurangan dari AirMapper sendiri adalah terbatasnya format pengekspor data, dan data yang mampu ditangani adalah data 8 bit. Kemudian ini ada selanjutnya, yaitu metode dari koreksi radiometrik sendiri. Jadi citra itu, saya jelaskan kemudian kenapa suatu citra itu harus dilakukan koreksi radiometrik. Tujuan dari koreksi radiometrik ini adalah mengurangi hamburan cahaya yang disebabkan oleh atmosfer saat pengiriman atau perekaman citra. Jadi sewaktu satelit itu mengambil suatu gambar dari suatu wilayah, biasanya kan dia merekam, lalu sinyal tersebut akan dipantulkan kembali dan akan diterima oleh sensor. Jadi saat proses tersebut ataupun saat
perekaman lah. Jadi itu suatu citra itu gambarnya itu biasanya nanti hasilnya pasti ada yang tidak sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai dengan wilayah direkam yang berada di permukaan bumi. Jadi maka dari itu akan dilakukan koreksi radiometrik sehingga citra yang dihasilkan itu akan jauh lebih sesuai dengan permukaan bumi, walaupun tidak 100% sesuai, tapi dengan dilakukannya koreksi-koreksi ini akan membuat citra yang dihasilkan akan sama seperti permukaan bumi aslinya. Kemudian untuk metode koreksi radiometrik seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada penyesuaian histogram dan penyesuaian regresi. Kemudian dari penyesuaian regresi sendiri akan dibagi menjadi 3 tahap lagi, ada DPC yaitu Dark Pixel Correction dan EDPC Enhanced Dark Pixel Correction dan Cut-off Scattergram. Jadi metode-metode ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram dilakukan dengan prinsip meminimalkan nilai bias atmosferik citra. Dengan demikian, nilai bias atmosferik citra dapat berada di rentang aman. Dari hasil pemeriksaan nilai sebelumnya, dengan penyesuaian histogram didapatkan nilai dari band 1 hingga band 7 secara berurutan, yakni 1 minimumnya 1, maksimumnya 188, untuk band 1, untuk band 2 untuk semua minimumnya yaitu semua band 1, tapi maksimumnya beda-beda seperti yang terlihat di tabel ini. Dari tabel, nilai tersebut telah menunjukkan bahwa citra tersebut telah memiliki nilai bias atmosferik dengan nilai minimum 1. Nilai 1 yang dihasilkan ini merupakan syarat minimum, yang artinya bahwa telah terjadi pengurangan nilai dari nilai bias atmosferik citra. Setelah penyesuaian histogram ini, nilai bias minimum yang ada pada tiap-tiap band sudah berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan, yaitu antara -3 hingga 3. Jadi dalam suatu citra itu nilai bias atmosferiknya itu rentang amannya itu adalah antara -3 hingga 3, teman-teman. Kemudian yang kedua ada metode penyesuaian regresi. Metode penyesuaian regresi untuk yang pertama, tahap pertama itu adalah Dark Pixel Correction. Dark Pixel Correction merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer pada citra. Koreksi pixel gelap merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menghilangkan efek atmosfer saat image radiance. Efek ini terkait dengan kontribusi hamburan aditif dari atmosfer dan efek dari transmisi multiplikatif energi melalui atmosfer. Bisa dilihat bahwa pada tabel ini adalah hasil sebelum dan sesudah DPC ya teman-teman, bahwa nilai minimumnya ini berubah. Dari yang awalnya rentang dari -2 sampai 1, akhirnya menjadi 1 semua. Dalam proses pengolahan citra melalui DPC, RMapper telah secara otomatis mengolah data tersebut berdasarkan rumus DPC. Oleh karenanya, dalam pengkoreksian pengguna hanya cukup memasukkan citra yang akan dikoreksi saja. Begitu mudahnya kita menggunakan RMapper ini, teman-teman. Sehingga akan terlihat nilai terendah yang bervariasi antara -2 hingga 1, bahwa sebelumnya ini bisa dilihat bahwa nilai rentangnya itu dari -2 sampai 1, tetapi setelah dikoreksi akan menghasilkan nilai yang seragam, yaitu 1. Tujuan dilakukan DPC yaitu membersihkan atau menghilangkan pengaruh atmosfer. Atmosfer tersebut apabila tidak dihilangkan akan memperbesar nilai piksel. Maka jika nilai pikselnya itu besar, maka hasil citranya itu akan tidak sesuai dengan permukaan bumi pada aslinya. Kemudian metode kedua pada penyesuaian regresi adalah EDPC atau Enhanced Dark Pixel Correction. Enhanced Dark Pixel Correction merupakan bagian dari metode penyesuaian regresi yang digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer untuk image enhance atau penajaman citra. Metode ini sistem kerjanya hampir sama dengan metode DPC. Pada metode ini harus memasukkan nilai range yang tercantum dalam actual input limits. Pada Enhanced Dark
Pixel correction atau EDPC terdapat dua layer yang berbeda, yang dimana pada layar kedua lebih terang dibandingkan layar pertama dan gambar layarnya lebih tajam. Untuk berbeda pada DPC yang menyajikan nilai terendah positif, EDPC menyajikan nilai terendah negatif. Setelah dikoreksi akan menghasilkan nilai rendah yang seragam, yaitu 1. Tujuan dilakukannya EDPC yaitu untuk melakukan pembersihan TM dengan cara mengklasifikasi nilai actual input limit yang tertera ke dalam salah satu kelas yang tersedia. Kemudian metode yang terakhir adalah cut-off scattergram. Fungsi ini untuk membantu menganalisis data yang bekerja pada data dalam mode spektral, dan scattergram juga berguna untuk proses klasifikasi tanah, membuat raster daerah, dan membuat vektor poligon. Scattering terjadi bila partikel atau molekul gas yang besar yang ada di atmosfer berinteraksi atau menyebabkan arah radiasi elektromagnetik melenceng dari jalur sebenarnya. Besarnya penyimpangan ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk panjang gelombang radiasi, kelimpahan partikel dan gas, dan jarak perjalanan radiasi. Dari hasil koreksi cut-off scattergram, praktikan atau orang-orang yang menjalankan praktikum modul ini, termasuk saya adalah seorang praktikan, mendapat nilai minimum atmosfer bias citra pada seluruh band bernilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi dengan metode ini juga sudah sesuai dengan batas toleransi nilai atmosfer bias. Di mana tadi saya sudah menyebutkan bahwa batas aman nilai minimum yaitu antara -3 hingga 3. Ya, kemudian kita sudah sampai pada ujung penjelasan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan penjelasan saya dengan sangat baik. Terima kasih untuk saya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau saya menjelaskan terlalu cepat pada penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.